Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, masih dalam pembahasan Sirah An-Nabawiyah. Kita di pembahasan yang lalu telah membahas tentang bagaimana adanya sifat entrepreneur dalam diri seorang baginda Muhammad SAW. Kita sekarang akan membahas tentang kejadian setelah itu, yaitu kejadian tentang orang yang memerintahkan Nabi untuk memperdagangkan dagangannya, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Kita akan masuk kepada pembahasan dalam kitabnya Syekh Muhammad As-Shalabi dalam kitab Sirah An-Nabawiyah. Beliau menyampaikan waqad hasala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi rihlah ala fawaid azimah. Sesungguhnya dalam perjalanan rihlahnya Nabi Muhammad SAW menuju ke Syam, membawa perdagangannya Khadijah untuk diperdagangkan, maka beliau katakan ada faedah-faedah yang sangatlah banyak sekali yang beliau dapatkan. Maka dalam kitabnya Risalah Al-Anbiya, Syekh Umar Ahmad Umar juga menyebutkan salah satu daripada faedahnya adalah kama kanat rihlatuhu sababan li zawajihi min Khadijah ba'da an hadatsaha Maisarah an samahatihi wa sidqihi wa karimi akhlaqihi. Dalam kitabnya Syekh Umar dan juga Syekh Muhammad Ali As-Shalabi beliau menyampaikan salah satu faedahnya adalah Rasulullah mendapatkan jodoh ataupun mendapatkan takdir jodohnya lewat perdagangan ini. Berjodoh dengan bukan berjodoh dengan orang yang diutus untuk berdagang bersama, bukan berjodoh kepada orang yang pembelinya, tapi Rasulullah berjodoh dengan seorang yang menjadi bos daripada mitra perdagangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah bintu Khuwailid. Pemirsa rahimakumullah, maka dalam hal ini disampaikan juga kenapa Nabi Muhammad berani menikahi Khadijah. Itu karena setelah Khadijah memiliki sebuah pengetahuan yang cukup tentang kepribadian seorang Muhammad SAW. Maka dikatakan di sini, yaitu dari Maisarah, seorang utusan Khadijah untuk mendampingi perdagangannya Nabi. Beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang baik samahahnya ataupun baik perangainya, kemudian jujur orangnya, dan juga sangatlah mulia akhlak beliau. Maka kemudian setelah mendapatkan kabar itu, Khadijah pun juga menyampaikan atas apa yang dia dapatkan, yaitu waru'at Khadijah fi maliha minal barokah malam taro qabla hadza, yaitu Khadijah juga menilai Muhammad itu sebagai pembawa berkah atas hartanya, yang mana dia katakan sampai-sampai tidak pernah Khadijah itu mendapatkan keberkahan harta yang melebihi keberkahan harta yang telah diperdagangkannya dengan Muhammad SAW ini. Maka kemudian setelah ada sebuah keberanian ataupun sebuah tekad yang bulat dari Muhammad SAW dan Khadijah secara satu pihak dengan pihak yang lainnya, maka kemudian dalam Sirah An-Nabawiyah kitabnya Abu Faris disampaikan wa kharaja ma'ahu ammahu Hamzah bin Abdul Muthalib faqatabaha ilaihi. Kemudian Nabi pun berangkat bersama pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib menuju kepada rumahnya Khadijah untuk khotobah ilaihi, untuk menghitbah Khadijah bintu Khuwailid.
Walaupun usia antara kedua mempelai ini adalah sangatlah berjarak yang jauh, dan juga dikatakan dalam kitabnya juga tatkala itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Dan dulunya pun juga Khadijah ini seorang yang telah memiliki suami, bahkan 2 orang suami. Akan tetapi kedua-duanya meninggal setelah memperistri Khadijah bintu Khuwailid ini. Jamaah rahimakumullah. Kemudian setelah datangnya paman berserta Nabi kepada Khadijah, maka paman Hamzah pun menghitbahkan Khadijah untuk Muhammad. Maka kemudian watazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa saddaqa isrina bakratan. Kemudian ketika hendak menikah, maka Rasulullah memberikan sebuah mahar, yaitu isrina bakratan, 20 unta. 20 unta. Sebuah mahar yang mungkin sangatlah dikatakan tidak sederhana. Bahkan kalau dikeruskan secara nilai rupiah, itu pada hari ini bisa sebanding dengan harta 1 miliar. Sebuah mahar yang besar Nabi keluarkan untuk seorang wanita yang mulia yang akan dipersunting sebagai istri Muhammad SAW. Jamaah rahimakumullah. Maka setelah itu Nabi Muhammad setelah memperistri Khadijah, maka kemudian Rasulullah pun sangat setia kepada Khadijah. Begitupun Khadijah dengan Rasulullah. Bahkan kemudian lahirlah anak-anak dari keduanya. Kemudian juga dikatakan juga Rasulullah sangat setia kepada Khadijah, sampai setia kepada Khadijah itu sampai Khadijah niku meninggal dunia. Jadi tidak masna, tidak sulasa, tapi tetap satu Khadijah sampai akhir hayatnya. Karena menilai bahwasan seorang Khadijah adalah seorang wanita mulia, cendekiawan yang harta juga memiliki harta. Dipandang sebagai orang yang mulia, Rasulullah muliakan dengan dijadikan sebagai istri satu-satunya di awal masa pernikahan Rasulullah SAW. Dalam kisah singkat ini dapat kita ambil sebuah ibrah bahwasanya satu bentuk untuk memiliki nilai ataupun bentuk untuk menilai seorang itu bisa dijadikan dengan sebuah mahar. Walaupun Nabi juga pernah memberitahukan kepada anaknya Fatimah ketika hendak dikhitbah oleh Ali, itu hanyalah dikhitbahnya dengan mahar 1 baju besi. Tapi karena sebuah keutamaan yang dimiliki Nabi Muhammad, maka beliau pun bisa memberikan sebuah mahar berupa 20 unta yang senilai dengan 1 miliar rupiah untuk menghormati ataupun menjunjung nilai seorang istri Nabi Muhammad SAW yang pertama ini. Barakallahu fikum. Semoga kita mendapatkan manfaat dari share-share kita pada kesempatan hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.